kerjasama dan budaya gotong royong. Madura termasuk bagian dari Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian, Madura merupakan pulau sendiri yang terpisah dari Pulau Jawa. Dulu untuk menuju pulau ini perlu menggunakan kapal menyeberangi Selat Madura. Dari kota Surabaya ada kapal penyeberangan di Pelabuhan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Kamal di Madura. Itu zaman dulu. Lalu pemerintah pun membangun jembatan melintasi selat tersebut. Karena menghubungkan Surabaya dengan Madura, maka jembatan tersebut dinamai Jembatan Suramadu. Singkatan dari Surabaya Madura. Sejak tahun 2009 mobil bisa melewati jembatan tersebut untuk menuju ke Madura. Jembatan sepanjang 5,438 km itu tentu bukan hasil kerja satu orang, melainkan hasil kerja sama sangat banyak orang. Ada yang bertugas melakukan survei, ada arsitek, ada perencana sipil, penyedia baja, semen dan bahan lain, pekerja, ahli pelistrikan, penyedia keuangan, bahkan petugas keamanan. Semua orang itu bekerja sama hingga dapat melahirkan jembatan yang indah itu. Begitu juga jembatan-jembatan lain di Indonesia. Ada jembatan Merah Putih yang melintasi Teluk Ambon, jembatan Merah Yutefa di Jayapura, jembatan Kelok 9 di Sumatera Barat, dan banyak lagi. Seperti bangunan lainnya, jembatan-jembatan indah itu semuanya merupakan hasil kerjasama banyak orang. Maka alangkah baiknya bila kalian juga suka bekerja sama. Dengan bekerja sama kalian akan memperoleh hasil yang luar biasa, lebih dari jika mengerjakan sendirian. Karya-karya besar seperti Jembatan Suramadu hingga Jembatan Yutefa seperti telah disebutkan merupakan contoh nyata dari hasil kerjasama dan gotong royong di masa sekarang. Banyak karya nyata kerjasama dan gotong royong lainnya yang dapat dicontoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah penyelenggaraan Asian Games tahun 2018 yang membuat Indonesia terhormat di mata warga Asia dan dunia. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Suasana tertib dan damai di sekitar tempat tinggal kalian masing-masing juga merupakan hasil dari kerjasama dan gotong royong warga. Pencapaian atau sukses setiap orang juga tidak lepas dari dukungan orang lain dalam bekerja sama. Tidak ada orang yang sukses tanpa bantuan orang lain, yang berarti juga tidak ada sukses tanpa kerjasama. 1. Pengertian kerjasama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Arti beberapa adalah lebih dari dua, namun tidak banyak. Dengan demikian kegiatan bersama yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dapat disebut sebagai kerjasama. Kerjasama juga tak hanya dilakukan oleh orang, namun juga oleh lembaga atau organisasi. Seperti kerjasama antar sekolah atau kerjasama antar pemerintah. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia selalu hidup berkelompok dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. Karena tujuan yang sama itulah terjadi kerjasama. Perhatikan sekeliling kalian. Bangunan sekolah, papan tulis, hingga buku-buku pelajaran. Semua ada karena manusia bekerja sama. Rumah tempat tinggal masing-masing dari kita juga ada karena kerjasama. Begitu juga pakaian serta makanan, ada karena kerjasama. Tanpa ada kerjasama kehidupan manusia akan sulit maju dan mungkin manusia juga sudah punah karena kalah oleh makhluk lain yang lebih kuat. Karena kerjasama maka peradaban manusia berkembang, dan manusia mampu mengelola alam. Baik untuk kepentingan manusia maupun untuk alam semesta. Kerjasama terjadi karena ada tujuan bersama. Tujuan yang tidak dapat dikerjakan sendiri, melainkan harus bersama-sama orang lain. Seperti telah dicontohkan sebelumnya saat bangsa Indonesia membentuk negara. Hal itu tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan harus bersama-sama. Untuk membentuk negara, beberapa orang harus bekerja sama lebih dulu. Seperti merumuskan dasar negara lebih dulu. Lalu beberapa orang menyusun pemerintahan. Begitu juga kerjasama dalam keluarga. Ibu, ayah,
dan anak-anak dapat melakukan kerjasama misalnya untuk membuat taman, hingga mendapat hasil bersama yang dikehendaki. 2. Budaya gotong royong. Pengertian gotong royong adalah bekerja bersama-sama. Bekerja bersama-sama ini tentu juga melibatkan lebih dari 2 orang. Bedanya, gotong royong bukan hanya melibatkan beberapa orang melainkan juga banyak orang. Selain melibatkan banyak orang, gotong royong juga untuk tujuan jangka pendek yang sangat jelas seperti bersama-sama membangun saluran air atau tempat ibadah. Biasanya hal itu bersifat sukarela dan dilakukan oleh masyarakat di suatu wilayah. Gotong royong merupakan kegiatan bersama masyarakat di sebuah lingkungan. Pada umumnya kegiatan tersebut merupakan kerja fisik berupa saling membantu untuk mendirikan rumah, mengerjakan pekerjaan pertanian di sawah, hingga untuk membangun sarana umum. Bentuk gotong royong yang paling sering dilakukan adalah kerja bakti antar tetangga untuk membersihkan lingkungan atau membuat sarana dan prasarana umum, seperti jalan lingkungan atau taman bersama. Semua dilakukan secara sukarela, tanpa ada yang dibayar. Seluruh masyarakat di Indonesia mengenal budaya gotong royong untuk melakukan pekerjaan berat, seperti membangun rumah, memanen sawah, hingga untuk menyiapkan upacara adat yang harus dilakukan suatu keluarga. Biasanya, keluarga yang dibantu hanya menyediakan makan namun tak perlu membayar orang yang turut bergotong royong membantunya. Di setiap daerah memiliki sebutan sendiri untuk gotong royong. Di Jawa ada sebutan gugur gunung serta sambatan. Orang-orang Bali mengenal istilah ngayah. Di tanah Batak ada tradisi Marsiada Pari, di Minahasa ada Mapalus, dan di masyarakat Sunda ada tradisi rereongan. Semua itu adalah bentuk gotong royong yang tentu ada di daerah kalian masing-masing. Gotong royong juga biasa dilakukan untuk kegiatan sosial seperti membantu suatu keluarga mengadakan acara pernikahan. Demikian juga untuk mengurus kematian yang terkadang juga perlu upacara. Pernahkah kalian bersama-sama yang lain membantu suatu keluarga dalam kegiatan pernikahan atau kematian? Beberapa kegiatan sosial ekonomi seperti tradisi jimpitan, arisan, bahkan koperasi juga merupakan bentuk gotong royong. Dengan jimpitan, warga mengumpulkan beras buat membantu tetangga yang kekurangan. Melalui arisan, warga bergotong-gotong royong menabung. Koperasi menjadi sarana bergotong royong yang dapat mencakup banyak kegiatan ekonomi.